Mari bersama-sama kita naikkan penyembahan kita untuk Tuhan. Naikkan syukur kita. Kita berikan penyembahan kita, pujian kita untuk Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, I am here because of your grace, and I am here because of your love, oh Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you, Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name, oh Jesus. We will praise your name, oh God. Kepadamu Tuhan kami naikkan segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ya Tuhan, ku ingin Engkau menerima kurban syukurku
Melalui pujian ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahanku ini, haleluya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, ya Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, yes. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari jangan hanya berdiam diri Bapak Ibu. Mari saya ajak kita semua untuk bersungguh-sungguh. Kita naikkan pujian, nyanyikan lagu-lagu baru buat Tuhan. Mari kita ingat kembali betapa baiknya Tuhan. Mujizat demi mujizat kita terima. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa juga kita terima. Bahkan dengan segala apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, tidak akan pernah bisa kita mengembalikan atau membayarnya.
Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari kita bersuka cita dan lepaskan segala beban pikiranmu, dan kita naikkan pujian pada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, because You are the omnipresent God. Kau Tuhan yang maha hadir. Bahkan ketika kami harus ibadah melalui YouTube, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan begitu kencang, begitu dahsyat Tuhan melawat setiap kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, haleluya Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to Your name, oh Lord, and praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Once again we sing praises to Your name, may sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Jesus, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. For Your name is great, oh Jesus, for Your name is great and greatly to
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan mujizat dekat di mulutku. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku ya Tuhan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu
dalam setiap perkara kami. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bentangkan penyembahan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami.
Kami tidak akan berhenti, kami tidak akan menyerah, sebab mujizat Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Kami akan tetap setia, kami akan selalu percaya akan mujizat-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap apapun permasalahan kami ada terobosan, ada jalan keluar, ada pintu yang dibukakan untuk setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Di saat kami berdoa, mujizat-Mu nyata. Di saat kami percaya, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Mari kuatkan hati kita terus teguh mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi kita nyanyikan lagu ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kiara labashir. Kami percaya mujizat-Mu. Kiara labashir. Kembali kita bertemu di dalam ibadah malam Pray and Worship Night. Di dalam hidup kita punya pergumulan, kita punya jatuh bangun di dalam kehidupan. Seringkali kita punya masalah oleh karena kita sendiri yang membuat masalah, atau kita telah membuat kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan. Kita telah mengambil keputusan-keputusan yang salah, kita telah memilih hal-hal yang salah, sehingga kita punya masalah yang telah kita buat sendiri. Kita seringkali membuat masalah oleh karena kebodohan-kebodohan kita sendiri dan sebagainya. Ada juga masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ada masalah-masalah itu bukan karena kita yang membuat, bukan karena kesalahan kita, tetapi kita menanggung masalah. Tetapi kita harus menanggung masalah-masalah itu oleh karena apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Tetapi saat ini yang kita bahas adalah bukan tentang orang lain di luar keluarga kita, tetapi tentang persoalan-persoalan yang kita harus tanggung oleh karena apa yang dilakukan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita dan sebagainya. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita, tetapi ada juga beberapa persoalan yang sebenarnya bukan karena kesalahan kita, tetapi oleh karena apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, nenek kita, orang tua kita, dan sebagainya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bagaimana depresi, orang-orang yang depresi, orang-orang gagal, orang-orang yang jatuh bangun di dalam keterikatan alkohol, keterikatan dengan kemarahan, gambar diri yang hancur, semuanya itu terbentuk dari keluarga mereka.
juga seringkali itu diturunkan atau diwariskan oleh keluarga mereka. Misalnya neneknya adalah orang yang suka depresi, kemudian orang tuanya juga suka depresi, lalu anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang suka depresi. Bahkan ada penyakit-penyakit yang diturunkan dari nenek moyang. Ada sakit penyakit keturunan. Itu adalah warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang kita yang kita mau tidak mau mendapatkannya. Warisan itu ada dua. Ada warisan yang baik, ada warisan yang tidak baik. Warisan warisan yang baik seperti warisan iman, warisan nilai-nilai kehidupan yang benar, warisan bagaimana memiliki karakter yang benar, dan sebagainya. Lalu warisan-warisan yang buruk adalah hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak, dan sebagainya. Contoh-contoh warisan yang baik adalah warisan yang diturunkan oleh Abraham. Abraham mewariskan iman. Abraham mewariskan pengenalan akan Tuhan. Sehingga lewat Abraham, dia melahirkan Ishak yang mengenal Allahnya. Lalu dari Ishak menurunkan Yakub dan sampai kepada 12 keturunan Yakub sampai kepada kita. Abraham mewariskan iman, pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan kepada Ishak, Yakub, 12 suku keturunan Yakub lalu turun sampai kepada kita. Tetapi ada juga hal-hal yang diwariskan oleh Abraham. Contohnya adalah pada waktu dia mengambil keputusan yang salah dengan menikahi Hagar, maka dia telah mewariskan akibat dari dosa, yaitu Ismail harus meninggalkan rumah Abraham, sehingga Ismail membawa roh tertolak, roh kepahitan, sehingga sampai hari ini Ismail dan Ishak, keturunan Ismail dan keturunan Ishak terus berperang. Karena salah satu dari keturunan dari Abraham, yaitu Ismail, punya roh kebencian, iri hati, tertolak, sehingga dia kecewa pada dirinya, kecewa kepada Tuhan, dan membenci Ishak. Itu sebabnya keturunan Ismail menolak Tuhan. Ishak menurunkan iman, sehingga Yakub berkata, aku menyembah Allah Abraham dan Allah ayahku, yaitu Ishak. Dia mengenal Allahnya karena warisan dari nenek moyangnya, yaitu Abraham, dan bapaknya, yaitu Ishak. Tetapi juga Ishak telah menurunkan warisan yang gak baik. Karena antara Ishak dan Ribka, mereka itu gak kompak. Ishak lebih mengasihi Esau, sementara Ribka lebih mengasihi Yakub. Sehingga antara Esau dan Yakub tidak akur. Karena orang tuanya juga gak kompak. Yang diwariskan orang tua kita itu ada hal yang baik, ada yang jahat. Tetapi banyak hal-hal yang baik yang diturunkan seperti halnya yang terjadi pada Timotius. Iman dari Timotius itu diwariskan dari nenek dan ibunya. Itu sebabnya Alkitab berkata begini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Di sini Paulus sedang berbicara dengan Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Nenek Timotius, yaitu Lois, dan ibunya yang bernama Eunike telah mewariskan roh takut akan Tuhan, mewariskan kehidupan doa kepada Timotius. Sehingga Timotius itu tahu bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia tahu bagaimana membaca Alkitab, dia tahu bagaimana membangun imannya, membangun kehidupan rohaninya, bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena apa yang telah diwariskan, apa yang telah dilihat, apa yang dia telah pelajari atau diajarkan oleh ibunya, dan ibunya telah belajar dari nenek Timotius. Warisan. Nah, tetapi ada banyak orang yang mewariskan hal-hal yang buruk dari orang tuanya. Ada orang-orang yang menjadi pecandu alkohol, tidak mudah bagi dia untuk lepas karena seluruh keluarganya adalah seorang pecandu.
Ada seorang anak kecil lahir dari keluarga pecandu, bahkan pengedar narkoba. Sehingga dari kecil anak ini sudah terikat dengan alkohol. Bahkan waktu sudah mulai remaja, dia menjadi orang yang mabuk, itu hal yang biasa. Karena ini sudah ada di rumahnya, yang dia tahu adalah itu. Ini adalah diwariskan, nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tuanya kepada dia. Sehingga dia menjadi orang yang rusak. Dia tidak memilih, tetapi dia menghadapi kenyataan itu. Bahkan saya pernah melayani seseorang. Saya dulu dia tetangga saya, dia masih kecil. Dari kecil, dia terikat dengan film-film pornografi. Padahal dia nggak tahu apa itu pornografi. Karena di rumahnya, ayah ibunya itu terikat dengan film pornografi dan mereka nonton di hadapan anaknya yang masih balita. Dan itu kemudian merusak mental anaknya. Mulai dia masih anak-anak. Sampai banyak orang yang ibu-ibu atau para wanita yang jijik lihat anak ini. Karena seakan-akan anak ini masih kecil tapi pikirannya sudah kotor. Sehingga orang-orang itu jijik gitu dengan dia. Padahal anaknya cakep, anaknya ini lucu. Tetapi akhirnya orang itu tidak berani dekat dengan dia karena orang bisa melihat anak ini masih anak-anak tapi pikirannya sudah kotor. Ada sesuatu yang sudah merusak anaknya. Sebuah warisan. Saudara, kita tidak pernah memilih dilahirkan dari keluarga yang mana. Ada orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang berantakan, dari keluarga broken home, dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, dari keluarga narkoba, dari keluarga kriminal, atau bahkan dari keluarga perdukunan. Tetapi juga ada orang-orang yang lahir dari keluarga seorang hamba Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dari keluarga baik-baik. Kita tidak pernah bisa memilih. Kalau kita memilih, tentu semua orang akan memilih lahir dari keluarga yang penuh damai sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang berkecukupan, bukan keluarga yang rusak. Kabar gembiranya adalah Tuhan itu adil. Mungkin saudara telah dilahirkan dari keluarga yang demikian, sehingga saudara mewarisi watak dari keluarga saudara. Contohnya mewarisi watak atau nilai-nilai kehidupan dari keluarga adalah suatu saat ada seorang anak pemulung. Lalu gereja mengambil anak ini, ngomong kepada orang tua supaya anak ini disekolahkan. Jadi gereja menyekolahkan dia gratis, dikasih seragam, dikasih uang saku, dikasih tas, semuanya dibiayai oleh gereja. Tetapi pada waktu sekolah, dia sering bolos, bahkan sering membolos itu sampai 1 minggu. Pernah suatu saat karena 2 minggu tidak sekolah, lalu guru-guru datang ke rumahnya untuk menanyakan kenapa dia tidak sekolah, apakah mungkin dia sakit atau bagaimana. Setelah di sana, orang tuanya cuma menjawab, saya nggak suka anakku sekolah. Loh kenapa? Kan gratis. Apa jawabannya? Karena kalau dia sekolah, nggak ada yang membantu saya untuk memulung. Sehingga hasil dari memulung saya sedikit karena tidak ada yang membantu saya. Lalu dari pihak sekolah langsung berkata bahwa, loh anak ini sekolah supaya bisa mengangkat masa depan keluarga. Karena kalau anak ini suatu saat berhasil, keluarga ini akan keluar dari kemiskinan. Tapi ayahnya berkata, aku tidak mau anakku sekolah. Karena aku lebih membutuhkan dia untuk membantu aku memulung daripada dia sekolah. Saudara, nilai-nilai yang ada di pikiran Bapak ini yang tidak tahu betapa pendidikan bisa mengubah cara pikir dan mengubah masa depan, bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan, daripada hanya mempertahankan membantu bapaknya menjadi seorang pemulung. Itu akan merusak mental anaknya. Yang anaknya tahu adalah lebih baik jadi pemulung. Dan nilai-nilai yang bapaknya ajarkan bahwa kita diciptakan bernasib seperti ini. Nasib kita memang seperti ini. Ya sudah, akhirnya cara pikir bapaknya, mental miskin, tidak tahu berubah, ada sebuah kebodohan. Itu mengikat anaknya. Anaknya tidak memilih untuk memiliki pikiran yang cepat. Tetapi dia lahir dari keluarga yang pikirannya sempit. Sehingga anak ini pikirannya dicetak ikut sempit. Orang tuanya punya pikiran sempit pasti juga karena ayah ibunya.
pasti juga karena ayah ibu mereka dari ayah ibu mereka yang lain. Sehingga benang kemiskinan. Inilah yang namanya kutuk kemiskinan atau mewariskan mental kemiskinan. Ada seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang berantakan. Dia punya ayah yang selalu menganiaya ibunya. Ibunya itu dianiaya gak tanggung-tanggung. Pernah dilempar dari lantai 2 sampai ke tangannya patah. Dia ke rumah sakit sampai kemudian sembuh, dihajar lagi. Itu berlangsung sampai kalau tidak salah 10 tahun atau berapa tahun. Tetapi ibunya terus mengampuni. Tetapi anak ini terus melihat apa yang dilakukan bapaknya. Dia benci dengan apa yang dilakukan bapaknya. Tapi apa kemudian terjadi waktu dia menikah? Dia juga menganiaya istrinya. Dia tidak suka apa yang dilakukan bapaknya. Tetapi karena dia membenci bapaknya, semua yang dilakukan bapaknya terekam di dalam pikirannya. Sehingga waktu menikah, dia juga melakukan KDRT kepada istrinya. Tapi istrinya langsung menceraikan dia. Mungkin dia berpikir, dulu ibuku bertahan waktu dianiaya ayahku sekian tahun. Kalau nggak salah 10 atau sampai 15 tahun ibunya dianiaya oleh bapaknya. Dan ibunya bertahan walaupun berkali-kali harus ke rumah sakit karena ada yang patah tulang dan sebagainya. Tetapi waktu dia menganiaya orang lain atau istrinya, dia diceraikan. Ada warisan karakter yang dia terima. Sehingga orang berkata, oh ini kutuk perceraian, oh ini kutuk roh kekerasan dan sebagainya. Saudara, kabar gembiranya adalah di dalam Yesus. Semuanya itu dimerdekakan. Semuanya itu dibebaskan. Ada orang-orang yang bergumul di dalam kemiskinannya, bergumul di dalam, kenapa aku nggak bisa aku ini bergumul di dalam kegagalan demi kegagalan. Karena ada yang diwariskan orang tuanya kepada mentalnya atau nilai-nilai. Warisan tidak hanya berbicara tentang harta, warisan juga berbicara tentang nilai kehidupan, teladan. Ada seorang anak Tuhan, dia menjadi salah satu orang paling kaya di Indonesia. Dia dilahirkan dari keluarga miskin. Tetapi dia punya ayah yang luar biasa. Ayahnya mengajar dia untuk tidak memakai uang dengan sembarangan, tidak boleh berfoya-foya sebelum mereka bisa menghasilkan keuntungan dari uang. Ya dengan cara membuka usaha. Sampai mereka itu tidak pernah memakan makanan enak. Mereka sampai tidak pernah makan makanan yang enak seperti ayam dan sebagainya. Ayahnya mulai mengajar dia nilai uang dan dia mengajar kamu tidak boleh jajan atau beli jajan sebelum kamu membuat uang ini punya keuntungan. Jadi dia diajari berdagang. Karena ibunya punya dagangan, dia diajar. Kalau dia punya uang, misalnya dari ampau, dia diajar begini. Kamu coba investasi ke papa, tak belikan tepung. Tepung ini nanti dijual. Jadi begitu tepung ini dijual, ada keuntungan. Terus ayahnya mengajar dia, baru boleh jajan dari uang keuntungan, bukan dari uang pokok. Tapi kalau dia mau uang jajannya semakin berkembang, ya uang keuntungan pun diinvestasikan lagi. Ayahnya pun bukan orang kaya, ayahnya pun juga menginvestasikan uangnya untuk berdagang hal-hal yang kecil. Sampai anak ini mulai berkembang cara mengembangkan uang. Sampai akhirnya dulu zamannya dia adalah ada permainan kelereng. Dia berusaha melatih diri untuk bisa menjadi pemenang, untuk bisa memenangkan permainan kelereng, menjadi pemain yang handal. Sehingga dia selalu bermain kelereng. Zaman dulu kan kalau menang kelereng ya dapat kelereng. Sehingga dia setiap kali berlomba dengan teman-temannya, sehingga karena dia menang dia mendapat banyak kelereng. Dia cuci kelerengnya, kemudian dia jual ke teman-temannya. Saya dulu tidak punya ilmu ini. Saya setiap kali punya keahlian, mau menggambar, orang mau minta saya gambarin, semuanya gratis, semuanya gratis. Ternyata ada orang-orang yang diajar. Jangan main gratisan, semua harus dijual. Ya, ya ada bagusnya. Dan anak ini menjual sampai akhirnya mental dagangnya itu ada. Dia tahu bagaimana menghasilkan uang. Dan nilai-nilai yang bapaknya ajarkan bahwa jangan memakai uangmu, membelanjakan uangmu sebelum kamu berhasil mendapatkan income dari uangmu itu. Jadi dia harus belajar investasi dengan berdagang dan sebagainya dari kecil. Dua warisan yang berbeda. Satu
Seorang anak pemulung disekolahkan gratis dari luar, dikasih uang saku dan sebagainya, tapi dia memberikan nilai-nilai yang salah. Aku lebih membutuhkan dia untuk menemani aku memulung, karena kalau dengan anakku, hasil memulungku lebih banyak. Padahal walaupun banyak, tapi tetap aja nilainya sangat kecil. Sementara yang satu ini yang sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, dia juga lahir dari keluarga miskin, tetapi punya nilai-nilai yang diwariskan oleh bapaknya. Sehingga dia tahu nilai uang dan dia tahu bagaimana melipat gandakan. Dia sudah dari anak-anak belajar. Jangan membelanjakan uang sebelum kamu bisa menghasilkan uang dari uang pokok ini. Jadi dia sudah terbiasa tidak memakai uang pokoknya, tetapi memakai uang dari hasil dia berdagang. Lihat, sebuah warisan. Mungkin yang saudara alami adalah saudara termasuk orang-orang yang menerima warisan-warisan yang jelek, yang jahat. Seperti anak pemulung ini, yang menerima nilai-nilai yang membuat pikirannya semakin sempit. Ada mental block yang dibangun oleh bapaknya di otaknya, tanpa bapaknya sadar. Tentu bapaknya demikian karena juga dibangun oleh orang tuanya di masa yang lalu. Sehingga turun-temurun keluarganya ada di dalam kemiskinan dan tidak bisa keluar dari sana. Karena dari nenek moyang mereka sampai kepada keturunannya punya cara pikir yang sama, sehingga tidak pernah ada perubahan. Demikian juga dengan keterikatan. Seperti contoh-contoh tadi, orang tua pemabuk, anak-anaknya juga pemabuk. Bahkan orang tua yang kriminal seringkali melahirkan kriminal. Kita lihat aja sekarang, bagaimana warisan itu. Misalnya keluarga dokter biasanya akan melahirkan anak-anak yang juga jadi dokter. Kalau ayahnya seorang tentara akan melahirkan anak-anak, nggak selalu ya, tetapi kebanyakan akan melahirkan tentara-tentara juga. Karena ada nilai-nilai yang diwariskan. Kalau saudara saat ini adalah orang-orang yang mewariskan hal yang buruk, nasib yang buruk, cara pikir yang buruk, karakter yang buruk dari keluargamu, kabar gembira adalah Tuhan mati untuk saudara, supaya saudara dibebaskan dari semuanya itu. Alkitab berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, terakhir yang dia katakan, sudah selesai. Baru dia mengatakan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dia berkata, sudah selesai, yang artinya Tuhan sudah membayar lunas semua yang seharusnya kamu tanggung. Semua yang diturunkan orang tua, hal-hal yang buruk, seharusnya kamu tanggung. Sudah diputuskan oleh Tuhan. Tugas kita adalah mendeklarasikan dan mengambil kemerdekaan itu, supaya itu terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata begini, di dalam Yeskiel 18 ayat 2-3 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Di terjemahan lain berkata begini, apa yang kamu maksud dengan mengutip bahasa ini? Ayah-ayah makan buah anggur yang asam dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan yang Maha Esa. Engkau tidak akan lagi mengutip peribahasa ini. Saudara, di sini dikatakan ayah-ayah makan anggur asam. Tapi anak-anaknya yang nggak makan yang tidak ikut makan anggur asam, giginya ikut ngilu. Saya dulu itu suka sekali makan mangga muda. Suka sekali. Kan kriuk-kriuk gitu. Waduh, saya suka sekali. Tetapi setelah lama makan, itu pasti giginya jadi ngilu. Karena asam itu ngilu sekali giginya. Jadi kadang saya berhenti karena ngilu. Tapi setelah ngilunya habis ya makan mangga lagi. Tapi tadi dikatakan bahwa orang tuanya yang makan anggur asam. Yang ngilu anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya pasti berdampak kepada anaknya. Ini bukan bicara tentang, loh, dosa ayah kan ditanggung ayahnya, bukan ditanggung anak. Benar. Alkitab berkata begini, dan aku yang hidup demikianlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran itu lagi di Israel. Yang maksudnya, kalau bapaknya yang makan,
Ya bapaknya yang menanggung akibatnya, anak-anaknya enggak. Karena Tuhan yang akan memutuskan semua. Alkitab berkata begini di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dikatakan anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya atau kesalahan ayahnya. Demikian juga ayah tidak akan menanggung kesalahan atau dosa dari anaknya. Benar. Tetapi akibat dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu pasti nurun. Contoh, kalau orang tua saudara itu kriminal, maka dia yang bersalah, dia yang akan menanggung kesalahan, dia yang akan masuk penjara, bukan anak-anaknya. Tapi akibat dari apa yang dilakukan ayahnya sebagai orang yang kedapatan berbuat kriminal, yang menanggung malu, menanggung beban, menghadapi masalah adalah semua keluarga, istri, dan anak-anaknya. Demikian juga kalau anak berlaku aib atau berlaku kriminal, yang menanggung dosa anaknya, yang berdosa anaknya, bukan bapaknya. Anaknya yang akan menanggung dosanya, dia yang akan masuk penjara dan sebagainya karena kesalahan. Tetapi yang menanggung malu, ikut menghadapi masalah adalah ayahnya. Karena apa yang dilakukan anak dan yang dilakukan bapak berdampak kepada keluarga. Ini yang namanya diwariskan. Apa yang dilakukan orang tua kita, dia berdosa, kita tidak ikut berdosa. Tetapi akibat dosa atau akibat yang mereka lakukan, positif atau negatif, itu dampaknya ke kita. Tapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diputuskan. Dengan cara apa? Yang pertama, bawa kepada Tuhan. Kedua, percaya bahwa kamu sudah dimerdekakan, sehingga kamu tidak perlu takut untuk melangkah, move on. Makanya ada istilah bibit bebet bobot, karena orang itu percaya apa yang dilakukan orang tua, sifat orang tua nurun kepada anaknya. Tapi pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau itu dicangkokkan kepada pokok anggur yang baru, yaitu Yesus. Itu sebabnya saudara harus ada di dalam pikiranmu, aku anaknya Yesus. Orang tuaku yang di bumi adalah orang tua yang dipercayakan Tuhan menjadi orang tuaku. Tapi masalah darah, sekarang darah yang mengalir dalam diriku, darah Yesus. Sehingga yang baik, yang dari Tuhan saja, yang mengalir di dalam hidupku. Sehingga apa yang jelek dari orang tua, kutuklah, nilai-nilai yang buruklah, cara pikir yang salah yang dari orang tua, semua diputuskan oleh darah Yesus. Makanya pada waktu saudara punya permasalahan hidup oleh karena perbuatan nenek moyang, sehingga kamu ikut menanggungnya, bawa kepada Yesus, sehingga kita mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Yesus waktu disalib semua sudah dimerdekakan. Tapi untuk kita mendapatkan, kadang kita perlu mengaku kepada Tuhan bahwa kita mau dilepaskan. Yang kedua, harus percaya engkau sudah dilepaskan. Maka move on. Jangan mengasihani diri sendiri dengan berkata, aku gagal karena orang tuaku. Aku begini karena orang tuaku. Saudara harus move on. Saudara tidak bisa mengubah masalah. Tetapi sekarang mulai percaya, saudara adalah ciptaan yang baru. Bahwa apa yang telah dirancangkan Tuhan dalam hidupmu pasti terjadi. Itu sebabnya bawa kepada Tuhan, tapi kemudian move on, lupakan masa lalu, ampuni masa lalu, berkati keluargamu, lalu melangkah sebagai manusia yang baru. Percaya bahwa rancangan Tuhanlah yang terjadi, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera, merancangkan yang mulia, karena dia mulia. Tidak ada kejahatan di hati Tuhan. Itu sebabnya semua yang baik, semua yang mulia, itulah yang ada di hati Tuhan, dan itulah yang menjadi rancangannya atas hidup saudara. Itu sebabnya kalau saudara dulunya punya keluarga yang memberikan warisan nilai-nilai yang tidak baik, saudara sekarang adalah ciptaan baru. Melekat kepada Tuhan, pelajari firman, dan berdoa, maka saudara akan diberikan hikmat kepada siapa saudara belajar. Karena Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat, menjadi teman, menjadi mentor, menjadi orang-orang yang tidak langsung bertemu dengan saudara untuk mengajar, tetapi saudara bisa meneladani hidupnya, mendapatkan pengajaran dari dia yang mengubah mindset saudara. Dan dari saudaralah
Tuhan melahirkan generasi yang baru. Dari saudaralah Tuhan akan memakai saudara untuk mengeluarkan keluargamu dari kemiskinan, mengeluarkan keluargamu dari kebiasaan buruk, mengeluarkan keluargamu dari gaya hidup yang salah. Dari hidupmu, Tuhan membawa keselamatan. Dan nilai-nilai kehidupan yang baru, itulah yang akan kau wariskan kepada keturunanmu, kepada anak cucumu. Jadi, jangan mengeluh, jangan menyesali masa lalu, jangan menyesal kenapa aku dilahirkan seperti ini, kenapa aku dilahirkan dari keluarga ini. Karena di dalam Yesus, semua bisa diubah menjadi kebaikan, menjadi keuntungan, menjadi pelajaran hidup, supaya kita menjadi lebih bijaksana di masa yang akan datang. Fokuskan membangun masa depan, mulai dari percaya. Kamu tidak pernah diciptakan sebagai produk gagal, tetapi engkau diciptakan sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan untuk hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau punya rancangan yang mulia di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jelek, karena tidak ada yang jahat di hatimu, tidak ada yang buruk, tidak ada kegelapan di hatimu. Semuanya adalah kasih, semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah terang. Kami bersyukur kepadamu, itu sebabnya kami aman di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang yang punya harapan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua yang hadir. Angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau menolong setiap orang-orang yang hadir pada saat ini, Tuhan. Kalau kami telah menerima warisan yang jelek, warisan yang jahat, nilai-nilai yang salah dari nenek moyang kami, saat ini Tuhan, kami minta darah Yesus menguduskan setiap kami. Dan darah-Mu Tuhan memutuskan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami putuskan setiap warisan-warisan yang tidak benar, baik warisan nilai-nilai cara berpikir, karakter yang salah, teladan yang salah yang sempat kami lihat. Saat ini Tuhan Yesus, warisan dosa, warisan-warisan kutuk nenek moyang, warisan Tuhan apa yang telah kejahatan yang ditabur oleh orang tua saya, saat ini kami putuskan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Sehingga kami dibebaskan dari ikatan masa lalu. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini dimerdekakan. Tidak ada lagi ikatan masa lalu. Semua dimerdekakan dan menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah rancanganmu yang sudah Engkau tulis sebelum anak-anakmu ini dilahirkan. Itu yang terjadi. Dan Tuhan, Engkau yang mengubah mental anak-anakmu ini menjadi mental yang sudah diubahkan. Mental pemenang, mental raja, mental pemimpin, mental pahlawan yang tidak pernah mau menyerah, tetapi terus move on dari masa lalu dan mau membangun masa depan. Kami percaya kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau saudara merasa saudara mewarisi hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk dari keluarga, dan saudara minta diputuskan, tulis di chat. Kita akan berdoa dan semua tim pendoa dari RIM Deborah Ministry akan selalu berdoa untuk saudara. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu lagi hari Selasa minggu depan. Jam 7 malam. Dan jangan lupa untuk mengikuti Bible Study setiap hari Sabtu. Jam 8 malam, tetapi 2 minggu lagi akan berubah menjadi jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi, oh, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan
batas hidup